Assalamualaikum. Mana suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik dong. Ya oke. Udah pada tahu, pasti belum tahu ya, karena saya nggak sengetop itu ternyata ya. Saya Erni, perawat dari Gedung A. Jadi kita ini katanya lagi bertransformasi, atau emang sudah ya? Mungkin sudah ya. Sudah bertransformasi dari sistem digital, dari sistem manual ke digital, terutama di keperawatan. Jadi tadinya yang kami secara pakai kertas, sekarang sudah pakai komputer. Ntar dulu. Maaf. Jadi kalau misalnya digitalnya sih nggak kenapa-napa ya, nggak bikin masalah. Tapi yang bikin masalah itu sinyalnya. Semua pasti ngerasain sinyal di RSCM tuh seperti apa sih. Apalagi kalau udah tanggal muda ya, Mas Ando ya. Kita bikin Remon tuh, Masya Allah. Jadi kita lebih banyak istighfar, Insya Allah kita jadi lebih soleh dan soleha seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah. Itu terkait sinyal. Kalau misalnya kalau saya jaga pagi itu, terutama di hari Selasa, terutama saat kami kebanjiran pasien baru yang pastinya perlu pengkajian yang secepatnya sebelum 24 jam. Yang bikin gemes itu kalau sudah selesai tinggal input, enternya bermasalah. Karena apa? Ya sinyalnya lagi, aduh gimana ya sinyalnya ya? Masya Allah, tabarakallah deh pokoknya ya. Jadi sinyal itu dia temen-temen tuh enter terus. Aku hitungin tuh. Aku bilang temen aku ya, kamu enter sampai 30 kali, kita udah ibaratnya lagi RCP. Code blue sinyal seperti itu kan. Padahal kalau code blue mah sepertinya bukan sama sinyal ya. Sama pasien yang kegawat daruratan medis, tapi ini kegawat daruratan sinyal. Jadi tim code blue yang datang ya tim IT biasa seperti itu ya. Itu sinyal. Kemudian kalau ya kita balik lagi ke zaman dulu. Ini perubahannya kelihatan banget. Zaman dulu itu kalau misalnya datang pasien baru, terutama pasien-pasien yang readmisi ya, yang akan ada persiapan operasi lagi, saya kan perlu datanya gitu ya. Perlu data yang terdahulu seperti apa. Nah zaman dulu itu, balik lagi zaman dulu ya, itu kami semua manual, nulisnya di buku HPS yang tebalnya kayak bantalan kereta. Kalau pada ingat ya, mungkin yang seumuran saya, baunya kertas kertas folio yang baru itu seperti apa? Mas Mawi kok kayaknya ketawa, kayaknya tahu ya baunya ya. Seperti itu ya, baunya khas sekali, ya nggak enak lah. Jadi kalau misalnya pasien baru datang, Tuan A datang, saya lihat tanggal masuknya kapan ya, saya buka buku itu. Mungkin begitu pasiennya sudah sembuh, saya baru nemu tuh dia masuk tanggal berapa. Saking begitu tebelnya buku itu, dan saking banyaknya pasien yang datang. Karena saya tuh waktu itu kerja di ruang rawat bedah saraf. Waktu itu bedah saraf mungkin nggak sebanyak sekarang. Zaman dulu pasiennya luber-luber, tumpe-tumpe. Kalau zaman sekarang lumayan tuh masuk ke IKI ya, bor bagus. Ya itu. Balik lagi tadi masalah buku, masalah pen juga nggak kalah pentingnya, masalah pena yang mungkin sampai zaman sekarang, jangankan di Indonesia, kayaknya di seluruh negeri, seluruh dunia seperti itu ya, kelakuan perawatnya sama aja. Kalau misalnya ada pulpen disandingkan dengan iPhone, ya secara iPhone ya, aku sih nggak paham iPhone, mungkin kalau hilang juga yang nemuin juga nggak bakal make ya. Jadi yang lebih diambil itu pulpen yang paling penting sepertinya. Secara yang konvensional buku dan pulpen, sekarang balik lagi digitalis. Sinyal, tetap judulnya sinyal. Jadi kami sudah difasilitasi 3 laptop dengan standingnya. Jadi alhamdulillah misalnya kalau di nurse station nggak sinyalnya kurang baik, kami pergi mencari sinyal. Bisa di depan nurse station, bisa di depan kamar pasien, bahkan bisa di pinggiran jendela. Jadi kalau di jendela kan nggak mungkin lah bawa laptop ya. Jadi kami pakai handphone nyepil aja di situ. Suster nggak ada kerjaannya banget ya. Alhamdulillah di pinggir jendela dapat 3 bar Pak. Jadi komplit lah dokumentasi kami. Setelah selesai input. Dari tadi sinyal mulu Bu. Beli ngapa beli? Lah makanya pasang apa ituannya yang mangkok itu apa sih namanya?
Di ruangan saya tuh dipasang Pak Prias. Ya, kapan dipasangnya? Oke, jadi lanjut lagi tadi masalah sinyal ya. Jadi sinyal tadi itu setelah dapat 3 bar di pinggir jendela, udah kelar dong. Kami mau balik ke nurse station, kami melihat pasien, ternyata keluar tuh 3 keluhan pasien. Ya, kami eksekusi juga lah. Secara kami ini perawat profesional gitu lah. Oke, keren kan? Kami bekerja itu semata-mata bukan hanya cari sinyal, cari uang juga sih ya. Terutama kalau IQ-nya naik. IQ-nya juga dong, please dong jangan turun. Kayaknya Des IQ gedung A, gimana kabarnya Pak Ando? Ya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah 2,2 ya. Ya berharap boleh ya, berharap boleh. Semua nggak kayak wifi ya Bu? Iya. Kalau IQ-nya baik, insya Allah wifi-nya sempurna Pak Prias. Amin. Ya jadi tadi semata-mata kami kerja bukan karena sinyal atau karena IQ yang bagus, tapi satu lagi demi Google review yang baik. Karena Google review itu mematikan saudara-saudaraku, tergantung reviewnya Anda apa. Kalau baik ya kami dipuji. Sebenarnya sih nggak ada yang nggak baik ya, adanya cuma baik dan sangat baik sekali. Alhamdulillah. Satu lagi, kalau misalnya tadi masalah persinyalan, yang terakhir itu nggak kalah epicnya ya, atau saya terlalu lebay ya. Masalah printer itu adanya hanya 1 di ruang antara. Sedangkan di bedah itu sekali mulangin bisa ada beberapa pasien. Begitu pasien pertama, printer lancar dong keluar. Print yang kedua bermasalah. Udah ketrik nggak bisa juga. Telepon Mas Dodi datang benerin. Wah udah bisa Bu, alhamdulillah. Tepuk sama enggak dong ya. Tepuk tangan. Ternyata sudah bisa. Begitu pasien yang ketiga di print nggak keluar juga dong. Akhirnya kita lihat dong, kan mau telepon Mas Dodi lagi malu loh. Dari tadi telepon aja. Orang juga lagi ada kerjaan seperti itu kan ya. Akhirnya kami buka tutorial YouTube. Perawat apa sih yang nggak bisa? Semua bisa. Jadi kami buka tutorial, ternyata ada tulisan tuh paper jam. Apalagi paper jam ya? Jam kan bukannya selai ya? Ya paper kertas. Kan kita nggak ada yang makain selai sama kertas di situ. Kita hanya nungguin itu berjam-jam nggak keluar tuh perinan. Nah itu bisalah kami eksekusi. Yang tadi terkait transformasi digital ya. Sekarang ini ternyata alhamdulillah keperawatan juga turut bertransformasi. Diawali dengan tadi RME ya. Kemudian yang kedua adalah seragamnya. Dulu kalau mungkin Bapak Ibu lihat ya, seragam perawat itu putih-putih. Ya kebenaran saya sekarang hari ini pakai putih-putih ya karena hari Rabu. Biasanya saya kalau Senin sama Kamis itu pakainya bergendi. Bikin manis muka-muka perawat seperti itu. Apalagi kerudungnya lilac. Wih cuy, udah kayak beauty vlogger. Udah kayak beauty vlogger lagi mau diundang apa sih yang di Densu itu apa? Surat. Bukan. Apa tuh Mbak Mir? Kondangan. Ya, itu yang diundang podcast seperti itu ya, podcast. Ya. Tapi ya tetap aja ya yang dibawa mah tensimeter seperti itu. Ya, kemudian jadi saudara-saudaraku semuanya, transformasi itu kembali lagi pada hati nurani masing-masing. Tapi jujur Li ya, transformasi itu tidak hanya berubah di sistem dari manual ke digital atau perubahan dari seragam perawat yang tadinya warnanya putih jadi warna pastel, tapi itu lebih kepada sekali lagi ya, transformasi itu tidak hanya perubahan dari manual ke digital atau dari seragam yang tadinya putih-putih ke warna pastel, tapi itu kembali lagi tetap
adalah kebaikan yang kita berikan dari hati yang paling dalam. Kemudian selanjutnya adalah kalau misalnya hati yang tulus, terutama dari hati perawatnya, itu tidak bisa di scan barcode, tidak bisa di download, atau tidak bisa di apa ya, seperti sistem sinyal. Itu adalah murni keluar dari hati nurani, bahwa menolong adalah melayani dengan santun dan tulus di tengah gempuran perubahan di RSCM. Hidup transformasi RSCM. Tetap melesat. Udah ya.